Kenapa menjadi netral itu diperlukan? Salah satu sebabnya adalah dengan menjadi netral atau non-blok, kita akan terbebas dari kewajiban untuk membela salah satu kepentingan. Apalagi jika kepentingan itu bertentangan dengan hati nurani dan kebutuhan kita, gitu ya. Nah, baru-baru ini Jeffrey Sah, bukan Jeffrey Epstein yang viral itu loh ya, membuat sebuah statement yang cukup kontroversial. Nah, siapakah Jeffrey Sah? Cek internet aja lah ya. Saya cuma terkesan dengan statementnya Jeffrey Sah itu, yaitu menjadi musuh Amerika berbahaya, tetapi menjadi temannya adalah fatal. Coba kita simak lagi bersama pernyataan beliau melalui video ini ya. I said, save your lives, save your sovereignty, save your territory, be neutral. Don't listen to the Americans. I repeated to them the famous adage of Henry Kissinger, that to be an enemy of the United States is dangerous, but to be a friend is fatal. So let me repeat that for Europe. To be an enemy of the United States is dangerous, but to be a friend is fatal. Karena saya orangnya suka kurang paham dengan istilah-istilah yang belibet, jadi lebih sering mencoba menganalogikan dengan sesuatu yang saya anggap simpel atau mudah dicerna. Contohnya begini, di antara kita mungkin ya, kemungkinan besar pernah bertemu atau bersinggungan bahkan sampai melakukan hubungan dekat, baik sebagai teman atau partner bisnis dengan seseorang yang memiliki karakter mitomania atau gaslighter. Saya pernah bahas di VT sebelumnya tentang karakter tersebut, jadi kalian bisa cek aja di VT tersebut ya, untuk mengetahui apa itu mitomania ataupun gaslighter. Tapi singkatnya seperti ini, mitomania adalah gangguan psikologis yang ditandai dengan kebiasaan berbohong secara kompulsif, secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan gaslighter adalah sebutan bagi orang yang melakukan gaslighting, yaitu memanipulasi psikologis yang bertujuan untuk membuat korbannya meragukan ingatannya, persepsi, kenyataan, hingga meragukan kewarasan mereka sendiri. Nah, masalahnya si mitomania maupun gaslighter ini di dalam dunia nyata seringkali tampak normal, bahkan berkelas. Jauh lah kalau kita membayangkan sosok ODGJ yang suka keliling kampung dengan baju koyak berantakan gitu ya. Bahkan mereka juga pandai menyusun narasi, memutarbalikkan fakta, playing victim. Bahkan saat terdesak dia juga bisa melakukan apa aja, ya intinya melelahkan secara emosional buat korbannya gitu ya. Bagi yang suka nonton Dracin, sepertinya familiar deh dengan karakter mitomania dan gaslighter tersebut. Bahkan karakter mitomania maupun gaslighter mampu melakukan sesuatu yang sangat ekstrim demi memanipulasi keadaan hanya untuk keuntungan dirinya sendiri. Contohnya mungkin seperti ini ya. Maka bisa dibilang bergaul dengan mereka itu berbahaya. Saya coba sampaikan analoginya, mudah-mudahan bisa lebih mudah dicerna. Ada sebuah keluarga super kaya, crazy rich gitulah ya. Orang tuanya sibuk bisnis dan jarang ada di rumah. Mereka punya satu anak tunggal perempuan. Kita sebut saja namanya Nona Versia. Karena si orang kaya ini baik hati, maka ada seorang anak pelayan yang kita sebut saja namanya Mama Rika, disekolahkan di sekolah yang sama dengan Nona Versia gitu. Logikanya sederhana, supaya Nona Versia punya teman yang seumuran dan tidak kesepian. Duit bukan masalah buat orang tua Nona Versia. Jadi meskipun harus bayar mahal menyekolahkan si Mama Rika, mereka anggap itu sebagai sebuah sedekah gitu. Tetapi tidak demikian dengan keluarga Mama Rika yang menjadi pelayan di rumah keluarga Nona Versia. Mereka justru membuat skenario dan mengambil keuntungan dari kebaikan orang tua Nona Versia. Mama Rika mulai akting sebagai putri orang kaya dan membuat narasi yang terbalik ya, bahwa Nona Versia itu adalah pelayan yang memanfaatkan kebaikan keluarga Mama Rika yang kaya raya. Jadi dibalik. Karena aktingnya meyakinkan dan diulang terus-menerus, kisah fiktif Mama Rika jadi seperti nyata. Apalagi saat teman-teman di sekolah diundang datang ke rumah Nona Versia. Semua pelayan hormat sama Mama Rika dan mengabaikan Nona Versia. Ya iyalah, karena kan pelayannya itu sudah rekrutan jadi keluarganya Mama Rika semua. Keponakan, paman, bibi, tetangga, dan lain sebagainya itu semuanya adalah keluarga Mama Rika gitu loh. Hal ini membuat teman-temannya Nona Versia di sekolah
terpengaruh gitu ya, dan mulai membuli Nona Versi sebagai orang yang tidak tahu diuntung, sudah jadi pelayan disekolahkan di sekolah elit tapi malah songong gitu ya. Nah, kisah fiktif si Mama Rika ini karena terlalu meyakinkan telah merubah fakta yang sebenarnya justru menjadi seperti fiksi. Dan karangannya si Mama Rika seolah-olah justru yang menjadi kenyataan. Ini menimbulkan komplikasi bagi Nona Versia. Jika dia memusuhi Mama Rika, dia akan dibully di rumahnya sendiri. Karena kan orang tuanya jarang di rumah. Rumah dikuasai oleh pelayan keluarga dari Mama Rika. Inilah yang kita sebut berbahaya gitu loh. Kalau kita berhubungan dengan karakter mitomania atau gaslighter. Tapi kalau frontal berbahaya, jika berteman bisa lebih fatal lagi. Sebab kisah tersebut nantinya justru bisa menjadi sungguh-sungguh berlanjut menjadi kenyataan. Karena keluarga Mama Rika seperti diberi kesempatan untuk merebut kekayaan Nona Versia. Misalnya dengan membuat skenario kecelakaan pada orang tua Nona Versia gitu ya. Yang ujungnya bisa ditebak. Nona Versia yang akan mengalami nasib tragis dan fatal setelah kepergian orang tuanya, jika memang skenario itu terjadi gitu loh. Jadi memang sangat beresiko jika berteman atau bermusuhan secara frontal dengan manusia berkarakter mitomania dan gaslighter tersebut. Nah, kisah Nona Versia bisa jadi plot twist sebenarnya jika orang tuanya membekali Nona Versia dengan latihan bela diri misalnya, jadi dia bisa melindungi diri ketika dibully gitu ya. Atau juga memberikan akses yang terbatas pada setiap pelayan. Jadi jangan dibuat ini pemimpin pelayan di rumah semua lapor ke dia, si pemimpin pelayannya yang lapor ke orang tuanya Nona Versia. Jadi cuma satu pintu, itu nggak bagus gitu ya. Jadi buat di sistem laporan berlapis, tidak menyerahkan seluruh urusan rumah tangga pada satu manajemen. Alias setiap manajemen perlu memiliki pemimpin atau manajer yang setara dan harus melaporkan kinerjanya langsung kepada Nona Versia. Jadi misalnya manajemen 1 lapornya langsung ke orang tua Nona Versia, manajemen 2, manajemen 3 dan seterusnya. Sehingga tidak ada tuh laporan berhenti di satu titik gitu loh. Jadi manajemen 1, 2 dan 3 kan orang membela siapa itu berbeda-beda ya. Jadi di situ kita ada kesempatan untuk bisa cek laporan-laporan tersebut dan membandingkan antara manajemen 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Selain itu, manajemen kamera itu juga perlu banget dibuat berlapis. Yang kasat mata yang kelihatan misalnya ada kamera di sini itu diperlukan. Tapi tetap perlu yang namanya kamera tersembunyi. Kalau dalam geopolitik saat ini itu disebut spy atau mata-mata. Itu memang sangat diperlukan. Untuk menghadapi mitomania dan gaslighter tidak bisa dilakukan dengan niat baik, tulus, ikhlas karena Allah. No, kita perlu waspada, kita perlu antisipasi. Pernah tahu nggak kisah Nabi Muhammad dan Arab Baduy tentang mengikat unta? Jadi alur ceritanya kira-kira begini ya. Seorang Arab Baduy bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli wa sallim, ya Rasulullah, apakah aku harus mengikat untaku lalu bertawakal, atau aku melepaskan saja lalu baru bertawakal? Lalu Rasulullah menjawab, I'tilha wa tawakkal, ikatlah untamu terlebih dahulu, kemudian bertawakallah. Makna kisah dari kalimat tersebut bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa bertawakal bukanlah pasrah total tanpa usaha. Tawakal yang benar adalah melakukan usaha semaksimal mungkin. Dalam kasus ini adalah mengikat unta dulu sebagai bentuk antisipasi atau ikhtiar, kemudian baru menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kalau udah diikat, disimpan dengan baik, kemudian dipersiapkan gitu ya untuk berhati-hati, lalu terjadi masalah juga, maka itu baru yang disebut dengan qadarullah. Nah, kalau bicara dalam percaturan geopolitik sekarang ini, di mana sepertinya loh ya, saat ini di April 2026 Indonesia sedang menjadi target operasi. Maka tentu para politikus dan diplomat Indonesia perlu bekerja keras untuk tetap bisa netral tanpa harus menyinggung banyak pihak. Perkara wilayah udara kita boleh dilewati oleh Mama Rika untuk pesawat-pesawat tempurnya lah ya, yang seperti itu masih jadi kontroversi pembahasan. Nah, bagaimanapun kita harus tahu bahwa
cerita Indonesia sejak zaman perjuangan, masih zaman perjuangan sampai kemerdekaan ya, sampai detik ini di April 2026, masih banyak banget kepingan puzzle yang diwarnai oleh kepentingan keluarga si Mama Rika. Apa aja ya, semacam Freeport dan kawan-kawan lah ya. Sekarang kita ini yang orang awam memang masih bisanya tuh hanya menyaksikan sambil berdoa untuk kebaikan kita semua. Kenapa? Karena kalau kita yang tidak punya backup yang cukup kuat gitu ya, kemungkinannya kita hanya akan dilenyapkan begitu saja gitu ya, tanpa ada suara lagi. Jadi bagi mereka yang memiliki power atau kekuatan dan bisa menolong situasi saat ini, silakan gunakan ilmunya untuk menolong Indonesia. Untuk mereka yang mungkin posisinya masih lemah, jangankan untuk ngomongin politik ya, untuk kehidupan sehari-hari aja besok mau makan apa kita masih bingung. Mari kita sama-sama berdoa untuk keselamatan kita semua, untuk kebaikan kita semua. Al-Fatihah.